salah satu subdomain website punya Kominfo, namanya Trust Positive. Fungsi dari web ini supaya kalian bisa tahu list website apa aja yang udah diblokir sama Kominfo. Kita dikasih fitur untuk download data hoax dan juga download situs yang udah kena blacklist secara gratis. Dan gua bakal coba. Kayaknya file ini agak sedikit asing deh. Bukan PDF, bukan juga file docs, tapi file tanpa extension. Apa kalian berani buka file yang kayak gini? Sebentar. Kalau gitu biar aman, kita coba ubah file yang udah kita download menjadi format TXT. Terus kita buka pakai notepad bawaan Windows supaya lebih secure. Ternyata not responding. Jadi apa sebenarnya isi dari file yang udah kita download di website Trust Positive Kominfo ini? Biar gua balikin lagi filenya ke semula tanpa extension, dan kalau gitu kita coba akalin pakai runtime JavaScript ban. Karena kayaknya untuk handling file ginian pakai ban bakal sangat simple untuk kita bisa buka isinya apa dan tahu jumlah datanya berapa. Dan ya, ternyata ini adalah data yang mungkin dipakai untuk fitur utama di website Trust Positive Kominfo, yaitu fitur search data pemblokiran. Jumlah datanya bukan main. Saat gua edit video ini, data situs terblokir berjumlah 41.252.299 URL website. Tapi sebenarnya data di dalam database-nya itu nggak segitu. Ada lebih dari sekitar 70 juta data website yang udah di blacklist per video ini diedit. Gua gak mau bahas seputar infrastruktur ataupun hal-hal yang membuat kita pengen trace back website ini, yang jatuhnya malah Jadi gimana kalau kita redesign homepage front end-nya aja dengan UI UX selera gua sendiri yang mungkin secara tag, feel, and look lebih modern. Mungkin, ya minimal mungkin di mata gua sendiri, tidak di mata kalian ataupun tidak di mata pemerintah. Tapi again, mungkin. Dan kita mulai dari pemilihan text tag. Untuk project ini kayaknya cocok banget kalau kita pakai framework Astro. Dan pemilihan Astro bukan tanpa sebab. Routingnya gampang, SEO friendly, size-nya kecil, dan pilihan adapter untuk kita deploy ke server gratisan juga available. Astro support adapter Vercel, di mana kita bisa publish website ini secara seamless dan juga gratis. Terakhir, Astro juga agnostik. Jadi, kalaupun gua nggak jago-jago amat di Astro, gua bisa bikin komponen dari framework lain atau library lain masuk ke dalam Astro. Contohnya React.js. Untuk UI frameworknya, kayaknya Tailwind udah cukup oke biar development jadi lebih mudah dan lebih cepat aja. Dan untuk handling tipe data, kayaknya asik kalau kita pakai TypeScript, tipis-tipis. Dan tentu library Zod biar kita mudah validasi. That's it. Saatnya kita coba bangun proyek ini dengan nama Unofficial Trust Plus. Tahapan awal kita fokus dulu di navigation bar. Karena gua suka yang simple, jadi gua taruh base navbarnya kayak gini. Tombol navigasi beranda kita ganti dengan logo payung yang mencerminkan perlindungan dari website-website yang cukup basah. Sementara ini gua bakal hapus menu aduan konten, statistik, dan tentang kami. Lah, jadi kosong bang. Tunggu, perhatiin dulu ke sini. Ada 2 tombol download yang di mata gua pribadi kurang pas. Maka kita hapus dan pindahin posisinya ke kanan atas navigation bar. Lumayan, karena ini website tentang blacklist website. Ya jadi kita tambahin satu menu, yaitu menu list website yang terkena blacklist. Tapi menu ini nggak akan kita aktifin dulu, cuman sekedar untuk looks aja, biar ngisi. Lanjut ke bagian hero section atau call to action komponen. Karena ini bukan website bisnis, jadi kita bisa ikutin yang udah ada. Tapi informasi teks ini terlalu rumit rasanya untuk dibaca oleh pengguna, atau minimal bagi gua pribadi. Bahkan walaupun gua seharian buka website ini, gua nggak pernah baca informasi teks ini secara full. Serius. Jadi kita hapus aja. Berikutnya search input. Terlihat di sini seperti bukan search input, dan walaupun dipaksa seolah seperti search input, tapi kelihatannya kayak bukan search input. Karena ini terlihat seperti disable input karena placeholder boxnya terlalu gelap dan juga nggak ada tombol untuk melakukan pencarian data. Ternyata ketika diklik muncul pop-up, gua kaget. Dan lagi-lagi ada informasi teks yang gua sendiri gak pernah baca walaupun seharian gua buka. Serius. Bahkan gua nggak tahu apa maksud dari maksimal pencarian 100 URL ini. Sepertinya kita bisa cari lebih dari satu website dengan satu input form. Tapi gimana cara masukin listnya? Apakah pakai koma atau pakai spasi? Ternyata pakai enter. Oke, kita bikin simpel aja karena gua mau ngaji. Mari kita hapus komponen search inputnya. Dan kita ganti melonjong seperti ini. Tapi tombol searchnya langsung kita masukin ke dalam input.
Jangan lupa kita kasih event handler supaya selain user bisa klik tombol icon untuk search, user juga bisa klik enter di keyboard untuk langsung mencari data. Ya, tambahin label, setidaknya ada sedikit informasi kecil yang mencolok untuk mata pengguna, sekaligus kita manfaatkan label ini untuk memunculkan informasi kesalahan data. Khusus untuk komponen search input ini, gua pakai React.js yang di-load di dalam Astro, dan selain dari komponen search ini, gua pakai standar Astro. Dan untuk hasil pencarian data, gua pasangin notifikasi pop-up Toastify ya biar simple dan mempercepat proses development aja. Tapi kok malah kayak Google Search? Atau apakah ini sebenarnya Gatot-Kaca Search Engine yang dibuat secara tidak sengaja, sangkuriang? Mari kita cari komponen pemanis. Di menu statistik ada list jumlah data per kategori pelanggaran. Berhubung kita nggak masukin menu statistik ke dalam menu navigation bar, jadi kita bikin snippet spoilernya aja di sini. Tapi kayaknya lebih bagus kalau box terakhir kita ganti jadi kayak gini. Dan kalau pengguna ngeklik, maka bakalan kita arahin sepenuhnya ke halaman baru, yaitu halaman statistik khusus untuk statistik aja. Dan untuk final UI-nya kurang lebih jadi kayak gini. Belum selesai, masih ada logic yang harus kita bikin, terutama di bagian search input. Karena data asli nggak mungkin kita bisa dapetin, nggak mungkin bisa kita punya, dan kalaupun kita paksain scraping data, itu kayaknya perilaku yang kurang baik. Apalagi kalau kita nggak izin sama sekali ke pihak yang terkait. Jadi kayaknya kita manfaatin fitur download yang udah dikasih sama Kominfo. Data hasil download dari website resminya Kominfo itu kita convert jadi JSON. Terus data JSON itu kita olah supaya ketika pengguna melakukan pencarian, maka secara logik sistem akan mencari apakah data yang diinputkan oleh pengguna itu cocok dengan data JSON yang udah tergenerate atau enggak. Dan karena website yang kita bangun ini sangat sederhana, maka kita buat logiknya sedikit lebih kompleks. Dimana saat ini kalau kita melakukan pencarian data pada search inputnya, kita harus masukin URL website atau link website dengan lengkap dan juga harus tepat, maka datanya akan muncul. Nah, kita ubah sedikit, gimana kalau misalkan pengguna itu cukup ngetikin keyword atau kata kunci tertentu, maka sistem akan mencocokkan keyword tersebut dengan list domain tersensor yang kita punya. Tapi, jika user mengetikkan secara utuh link atau URL websitenya, maka munculkan seutuhnya link domain tanpa sensor. Karena pada dasarnya, kalau mereka nginputin URL-nya udah lengkap, maka sebenarnya ngapain harus kita sensor? Tapi masalahnya data kita tersensor dari sananya dan kita sendiri bahkan tidak tahu data tersebut sebenarnya apa aja. Lantas bagaimana cara gue bisa mendapatkan list domain yang mendekati kata kunci pengguna? Silahkan kalian tebak sendiri di kolom komentar. Dan terakhir untuk logic dari komponen yang ini, itu gak akan gue bahas karena gue yakin penonton gue semua cerdas. Sekian untuk Unofficial Trust Plus V1, artinya dibuat dalam 1 hari atau sangkuriang. Oh ya, link websitenya itu ada di deskripsi, jadi kalau kalian penasaran pengen cek silahkan dicobain aja. Dan kalau kalian misalkan pengen melakukan penambahan fitur atau penambahan kode, repositorinya udah gua taruh juga di deskripsi. Kalian bisa kotak kutik, kalian bisa copy, kalian bisa tambahin, kalian bisa ya terserah kalian, sekreatif kalian mau kayak gimana gitu ya. Dan sekian saja videonya, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Jangan lupa cek linknya ada di deskripsi dan it's free. Bye-bye.